Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati hadakumullah, ayyuhat thulab wa talibat, para santri yang ada di rumah dan orang tua santri, mohon maaf karena ini tadi ada pembinaan sedikit, kita agak molor sedikit ya. Tapi esensinya kita ingin ya menjelaskan tentang kemarin, yaitu al-usulus salasah. Pentingnya kita mempersiapkan 3 hal agar bisa menjawab pertanyaan di kuburan. Esensi bisa menjawab itu apa? Saya ulangi lagi. Al-as'ilah al-muhimmah, soal-soal yang sangat penting. Soal al-awwal al-muhim, soal pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Hum alladzina ya'rifuna Allah, mereka yang mengenal Allah benar, seperti bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Wa yuhibbuna Allah, mencintai Allah. Wa yuhaqiquna syahadat tauhid, dan benar-benar mempraktekkan syahadat tauhid. Salah satunya pahmus syahadat, makna syahadah. Ternyata kalau kita belajar syahadat, rata-rata kita belum memahami syahadat, hanya maknanya. Ini berarti salah satu kelemahan kita. Ya tentu kelemahan saya. Kenapa saya nggak setiap hari ngisi pengajian, nggak usah makan aja ya? Saya kan bukan malaikat. Salah satu bukti kecintaan saya kepada para santri orang tua adalah saya mengingatkan pertanyaan di kuburan yang paling penting adalah soal man rabbuka, siapa Tuhanmu. Mereka yang bisa menjawab adalah hum alladzina yuhibbunallah, mereka yang mencintai Allah. Dan ini ciri orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Cirinya apa kalau orang cinta? Mesti dia mengenal Allah. Makanya bahasa asingnya tidak kenal, tidak sayang. Kalau tidak kenal, dia sering menyebut, berinteraksi rutin. Bahasa asingnya witing tresno jalaran soko kulino. Bahasa asingnya itu. Kalau nggak percaya tanya sama Mas Imam itu, orang asing itu. Nih witing tresno jalaran soko kulino. Kalau kita bisa berinteraksi dengan Allah secara kulino, insya Allah ada tresno. Witing tresno jalaran soko kulino. Kasratul dzikri, menyebut zikir kepada Allah. Makanya hari ini aslinya para santri ada ustadz yang kebetulan sakit. Saya ingin menuliskan, menyebutkan zikir-zikir minimal yang harus kita baca. Khusus santri sekarang, terutama di pesantren, zikirnya jahriyatan, dengan keras, diubah. Karena pengalaman kita, anak-anak itu sampai lulus itu zikirnya belum bisa. Kita contoh zikir yang menyebabkan kita hebat sekali. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatik astaghits. Hadis sahih Imam Tirmidzi, banyak sekali kitabnya. Anak itu harus bisa. Zikir kesulitan yang sangat luar biasa. Kasusnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan santri yang baru itu luar biasa. Hai para tulab, santri 2 itu luar biasa. Sampai saya bilang sama istri saya, seandainya bapaknya ini gratis, walaupun bayarnya mahal banget, cash lagi, pengusaha batubara kelas 4 tuh, kelas 3 atau kelas 4. Zikirnya sekarang Masya Allah, fenomenanya baru berapa hari padahal.
Senin, Selasa, Rabu ini ada perubahan. Karena memang zikir. Hati manusia itu berubah kalau zikir. Walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ya, makanya orang yang harus paling menyesal itu enggak bisa menikmati ibadah. Salatnya enggak nikmat, baca Qur'annya enggak nikmat, zikirnya enggak nikmat. Ini sebenarnya kecelakaan besar. Orang sholat tapi enggak nikmat. Orang baca Quran enggak nikmat. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya pernah saat-saatnya membaca Quran gak begitu nikmat. Tapi hanya dengan izin Allah, hari-hari ini ketika saya diberi musibah, ada COVID, ya Allah zikirmu mungkin ya Allah tidak ada kenikmatan. Dunia itu kecil sekali. Orang kalau sudah bisa menikmati sholat, menikmati tilawah Quran, menikmati syahadah, apalagi kalau zikir la ilaha illallah ya Allah. Kadang-kadang sedih melihat orang-orang yang kok nggak bisa nikmat. Ini adalah kecelakaan besar sekali bagi kita, bagi orang yang mengerti. Makanya agar kita mencintai Allah, kasratul dzikri, banyak menyebut Allah dalam zikirnya. Contoh konkretnya, kita tuh kalau mau, para ulama sepakat ya, di dalam hadis Sahih Muslim, ciri hari kiamat tuh nggak ada lagi orang yang berbicara Allah Allah. Zikir khusus orang-orang tingkat tinggi tuh. Ya, walaupun dihilafkan para ulama, salah satunya Ibnu Taimiyah. Tapi biasa. Tapi kita kan zikir yang sudah kita pahami, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang sangat luar biasa. Sudah banyak sekali itu. Salah satunya lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai selesai. Dan diajarkan sama anak-anak. Ini dalam rangka mencintai Allah. Asyok, curhatnya sama Allah. Setiap ada masalah, dia enggan curhat kepada manusia, kecuali setelah curhat kepada Allah. Ini saya sering menyampaikan kepada para santri. Ada seorang ibu-ibu, ya, dia wajahnya kayak orang Arab. Tanya, Pak Ustadz, saya curhat sama suami saya, kalau ada masalah gimana Pak? Ya boleh, tapi lebih utama curhat sama pencipta suaminya panjenengan, sama Allah. Jadi Mas Azam curhat sama bapaknya boleh, tapi lebih baik curhat pertama sama penciptanya bapaknya Mas Azam. Ya, Pak Munir curhat sama Boe boleh, tapi paling baik curhat sama pembikin Boe. Ya, artinya apa? Gak mungkin, ya, kalau orang udah tahu cintanya, curhatnya sama Allah, insya Allah tantangan sebesar apapun. Karena Allah kan akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Saya sudah sering menyampaikan sama keluarga saya sering bahwa di dalam kitab At-Tasaqqut fi Thariqud Da'wah, orang yang nggak tahan di dakwah salah satunya dohtul aqarib, tekanan sanak keluarga, terutama istri, anak-anak. Saya sudah merasakan bukan 1-2 kali, puluhan ratusan kali tekanan dalam bentuk macam-macam. Itu entah mertua, entah ibu, semuanya itu mesti. Makanya kemarin saya ingatkan kembali para santri, kalau kamu ibadahnya baik, mesti Allah mencintai. Bentuknya adalah diberi ujian yang sesuai dengan kapasitasnya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman padahal belum pernah diuji? Ujiannya beda-beda. Ujian Mas Asam sama biasa beda. Mas Iman beda. Mas Iman A dan Mas Iman B beda. Ustadz Ridho dengan Ustadz Ali beda. Ustadz Munir beda. Ya, Ustadz Munir dengan saya ujiannya beda. Ya. Kalau saya surplus, Pak Munir sementara belum surplus. Jadi ujiannya beda-beda Ustadz.
Semua orang itu pasti punya masalah, tapi tergantung jenis manusianya, kondisi keimanannya. Jadi jangan menganggap di dunia itu yang dapat ujian itu Ustadz Munir saja, enggak. Ustadz Ali saja, enggak. Semua orang sesuai dengan tingkatannya. Wah, Ustadz Dwi kok katanya nggak pernah dapat ujian loh, kan itu sinawang. Semua orang tuh pasti dapat ujian, tidak ada satupun. Karena dunia ini sebagai ujian. Makanya kalau sedang diuji itu jangan stres sendiri. Stres boleh seakan-akan kita. Makanya aslinya saya itu kalau berpikir subhanallah berat sekali. Karena apa? Ada anggapan yang salah di otak kita. Agar kita mensucikan Allah, kadang-kadang kita diberi ujian dikiranya. Makanya kalau saya mengucapkan alhamdulillah, kenapa di sini wajah saya gambarnya orang Palestina dengan dibacoki kepalanya. Anak-anak kita di Indonesia itu aman. Mencintai Allah dengan cara kasratul dzikir, asyauq, curhat. Berikutnya kalau kita mencintai Allah adalah ad-tadhiyah, berkorban untuk Allah. Berkorban harta, tenaga, waktu, pikiran, hatta berkorban nyawa. Makanya jihad itu sangat penting. Tadi saya katakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Salah satu ujian itu adalah mau enggak kita berjihad. Hakikatan min adnaha, dari yang paling rendah, ingkarul qalbi anil ma'siyah. Hati kita mengingkari dengan kemaksiatan. Adik-adik, ini zaman orang maksiat masuk di kamar tanpa izin karena di bawah kita pakai HP. Apalagi zaman Covid, anak-anak itu udah HP minded. Makanya anak-anak saya yang saya cintai, yang di rumah, yang sedang mendengarkan program ini, tolong ya. Makanya am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah dikira kalian masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Allah kan belum tahu di antara kalian jihad apa ora. Salah satu bentuk jihad adalah ingkarul qalbi anil ma'siyah. Hati kita mengingkari kemaksiatan. Wa afdaluha, yang paling utama, an tata'allama umuruddin. Kita belajar agama yang asli, agamanya Rasulullah, serius. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah Imam Ibnul Qayyim. Wa a'laha, dan yang paling tinggi, al-qital fi sabilillah. Kita kalau dipanggil perang, tapi ada syaratnya, izin kedua orang tua kalau masih hidup. Disuruh wali amr, lil amrinya yang menyuruh, bukan kita perang sendiri. Wah, bahaya, itu bisa jadi teroris itu. Karena kan tadi malam ada pertanyaan dalam pengajian. Akhirnya saya menyontohkan, menegakkan hukum jihad itu wajib, tapi kewajibannya ada syaratnya. Yang menegakkan akidah itu paling tinggi. Ini kita menegakkan akidah yuhaqiquna syahadat tauhid. Tauhid kita tuh benar-benar tahu. Ternyata di malam kita hampir sampai jam 9 ngaji, hampir rata-rata belum pada paham. Baru makna syahadah, apalagi yang lain. Ini kita baca kitab tapi kita terangkan dalam. Karena tadinya mintanya bahasa Arab, mintanya kita terus dalam. Itu masih dalam lagi itu. Karena ilmu Allah itu dibandingkan dengan ilmu manusia, ya ilmu seluruh makhluk itu hanya jari yang dimasukkan. Itu air yang terangkat di jari. Ilmu Allah lautan 7 masih lebih lagi. Bahkan pohon-pohon jadi penanya nggak sanggup menulis ilmu Allah. La mahabba illa bidadhiyah. Tidak ada orang yang cinta kalau tidak dibuktikan dengan pengorbanan. Makanya cinta gombel, nih saya sering cerita sama anak-anak, cinta gombel. Ya. Mas,
Malam Ahad digombel ya Mas, oke. Bakso ya Mas, oke. Bis bakso, laki-lakinya bilang, mohon maaf ya dek, bayari kamu cinta gombal. Oh, ngajak wong malah nyintai seseorang kok dia nggak mau modal, nggak mau berkorban, gombal. Nah, cinta kepada manusia yang baru KW cintanya, apalagi cinta asli kepada Allah. Makanya orang yang cintanya kepada Allah sangat asli siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satunya ada dua, Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim. Bukan hanya sekedar membunuh anaknya suruh nyembelih. Aktual syahadatnya. Memang beliau Abul Muwahhid julukannya. Suruh nyembelih anaknya itu loh. Walamma balau mangusaya ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Nak, 11 tahun baru ketemu. Begitu ketemu, anaknya sudah bisa ngon kambing. Pagi hari, nak, bapakmu mimpi suruh beli ente. Ini kalau zaman sekarang gimana? Wah, heboh, masuk Komnas HAM, hak asasi manusia. Tapi jawabannya luar biasa. Ya abatib alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bapakku, laksanakan aja apa yang diperintah Allah. Pasti menjumpai saya menjadi orang yang sabar. Ini makanya orang cintanya namanya Khalil, Khullah. Karena kecintaan Allah tertinggi itu manusia di dunia akhirat hanya dua, diisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai nyembelih anaknya. Cinta yang paling tinggi namanya abdun. Makanya Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, faqulu abdallah, saya hamba Allah, abdun, pasrah bongkokan sama Allah. Sam'an wa ta'atan wa tanfidan mutlaqan wa atiullah. Taat kepada Allah itu dengar, taat, eksekusi mutlak. Sampai-sampai ayatnya, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas disebut mukmin laki-laki, tidak pantas disebut mukmin perempuan apabila Allah menentukan A, loh kok ada pilihan yang lain. Wa may yasillaha wa rasulahu, barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia sesat dalam kesesatan yang nyata. Makanya diingatkan lagi peristiwanya, fala rabbika la yu'minuna hatta, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga menjadikan hatta yuhakimu baina sajara bainahum, kamu siap menjadikan Rasul sebagai hakimnya. Itu peristiwanya ditafsir. Itu ada seorang sahabat ya minta ribut air. Habis itu Rasul, nih caranya, karena kamu tanahnya bawah, ini tanah yang di atas. Marah. Rasul nggak adil katanya. Dia datang Abu Bakar. Abu Bakar nggak jawab. Kalau orang menganggap Rasul nggak adil, bagaimana Abu Bakar? Akhirnya dia datang lagi ke Umar. Kamu sudah ke Rasul? Abu Bakar belum. Sudah, diem tok. Dia nggak ngomong lagi, langsung ambil pedang penggal lehernya. Ya, tapi Umar kan perilakunya nggak seperti kita. Banyak perilakunya yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Itu contoh dalam tawanan perang Badar itu. Hasil musyawarah itu, tawanan perang itu, dia disuruh membayar tebusan. Umar menolak, maka semua hasil syura dibantah oleh ayat Al-Quran yang benar keputusan Umar. Makanya kata Rasulullah, seandainya ada nabi setelah saya, Umar lah. Sayangnya formulir kenabian sudah habis. Beliau itu banyak sekali di Quran pendapatnya dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk pendapat ketika minta ya
orang sekokoh Abu Bakar As-Siddiq dibukakan hatinya ketika minta Al-Quran dibukukan. Sampai perkataannya Masya Allah, kaifa taf'alu syai'an ma yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu melakukan sesuatu yang Rasul enggak pernah melakukan. Tapi dia terus jihad, terus datang terus ke Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau dibukakan hatinya oleh Allah dengan sebab Umar bin Khattab. Bang, orang ini luar biasa. Makanya tidaklah setan datang, Umar datang ke suatu lorong, setan lari terbirit-birit ke lorong lain. Namanya Al-Farruq. Al-Farruq bainal haq wal batil, pribadi yang bisa memisahkan antara kebatilan dan kebenaran. Setan aja takut kalau orang sekarang. Tidaklah kita datang ke selorong kecuali setan berduyun-duyunnya kepin kita. Naudzubillah min dzalik. Ini kelebihan sahabat itu begitu. Orangnya memang setan aja takut tuh. Kalau Rasulullah wajar dijamin maksum. Makanya mereka ini al-asyara al-mubasysyar bil jannah. Kenapa mereka dijamin masuk surga? Ini orang yang paling nyata praktek syahadatnya. Para sahabat itu orang yang paling nyata praktek syahadatnya. Hum yuhibbunallah, mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Ya. Hum ya'rifunallah, mereka orang-orang yang sangat ma'rifat kepada Allah. Dibuktikan berkorbannya apa? Abu Bakar, ya Allah, tidak ada. Kata Rasulullah, ma da'a ahadan illa lahu kabah. Saya tidak pernah berdakwah kepada orang Arab jahiliyah, mesti kalau saya datang wajahnya muram, gunduk. Hero Abi Bakrin, kecuali Abu Bakar, didakwahi langsung, senyum, menerima. Jadi semua orang Arab dakwahi Rasulullah itu rata-rata wajahnya suudon, wajahnya ditekuk, kecuali Abu Bakar As-Siddiq didakwahi langsung responsif. Ini orang karena saking sidiknya. Nah, makanya sebutannya namanya Abu Bakar. Punya gadis yang punya anak gadis diberikan kepada Rasulullah. Abu bapak, Bakar buku roh gadis. Bayangkan zaman dulu kalau orang sekuler katakan, wah Abu Bakar nggak genah. Wong anak gadis kok sama orang kaya kakek lah, itu wahyu itu. Rasulullah nggak nikahin orang gadis kecuali berdasarkan wahyu. Hikmahnya ada. Bayangkan kalau beliau nggak nikah sama Aisyah, berapa ratus ribu fikih yang hilang. Ketika Rasulullah misalkan habis bersepupu, dia ceritakan sholat tapi maninya masih nempel di sarung kain. Kata Aisyah dalam hadis sahih, mani itu nggak najis, sebab saya Rasulullah mau sholat, kainnya masih nempel mani, saya keriki. Bayangkan ada peristiwa yang berhubungan dengan keluarga yang sangat luar biasa, yang hanya berani ngungkap istrinya sendiri. Ya nggak mungkin toh, istrinya tetangganya nggak mungkin. Mas Said oleh sama istrinya tetangganya, jangan dong, istrinya sendiri belum punya, jangan. Ini rahasia ya. Kenapa ada istri Aisyah, orangnya sangat cerdas, satu-satunya perawi wanita yang meriwayatkan terbanyak hadis. Banyak sahabat-sahabat besar yang meriwayatkan hadis dari Aisyah. Beliau yang mengajar hadis. Bayangkan, zaman dulu ada orang belum Kartini loh. Makanya orang sekarang kan herannya sama Kartini. Itu zaman sebelum Kartini, lebih Kartini daripada Kartini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita semakin mudah menjawab pertanyaan di kubur sebagai fitnah terbesar di kubur. Fitnah itu ujian, pertanyaan yang ada di kubur. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada kita sehingga mendatangkan rahmat yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
alafu minkum billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.